Kisah ini diawali sekitar tahun 1990, yang pastinya aku sudah tidak ingat lagi. Aku hanya mendengar sekilas tentang cerita itu. Seorang perempuan berusia 40 tahun yang bernama Siti dikabarkan tewas keracunan setelah makan tapai ubi. Tak ada yang tahu perihal kematian si Siti, perempuan yang telah menjanda itu. Hingga akhirnya bau busuklah yang mengundang warga untuk membongkar pintu rumahnya. Ulat ternyata telah melumat bagian tubuh perempuan itu. Menurut kabar, Siti sejak dikabarkan meninggal dunia sering nampak di alun-alun kampung. Dia sering berjalan sendirian saat petang hari atau menjelang maghrib. Namun bagiku itu tidak menjadi soal. Toh kampungku dan kampung perempuan itu sangat jauh. Namun demikian, ketakutan telah merebak. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan perempuan yang tidak dikenal di kebun-kebun kosong sambil memakan ubi-ubian, dan mereka menganggapnya kalau itu adalah hantu si Siti. Sebelum menonton, pastikan sudah menekan tombol subscribe dan like-nya ya. Dan jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan thumbs up dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Namun demikian, ketakutan telah merebak. Banyak orang yang mengaku melihat penampakan perempuan yang tidak dikenal di kebun-kebun kosong sambil memakan ubi-ubian, dan mereka menganggapnya kalau itu adalah hantu si Siti. Hingga pada suatu malam, seorang ibu-ibu menjerit ketakutan ketika dia mendengar suara perempuan yang meminta tape ubi dari sebelah rumahnya. Karena cerita si Siti makin santer, ketakutan semakin merayap di setiap warga sekitar. Hingga malam-malam selanjutnya, keluar rumah adalah pantangan yang sangat dihormati. Walau agak ikut terbawa dengan suasana, aku tak begitu ambil pusing. Setiap hari, khususnya sepulang sekolah, aku rutin memotong rumput untuk makanan sapiku di pinggir kali kecil. Aku memilih kali kecil karena di sana tumbuh rumput gajah yang subur-subur. Sapiku yang cuma seekor itu sangat menyukai rumput tersebut. Mungkin karena daunnya yang besar serta batangnya yang kekar penuh dengan air. Biasanya aku pulang dari memotong rumput menjelang maghrib, dan sejauh ini aku tidak pernah berjumpa dengan seseorang yang asing yang tidak aku kenal ataupun sesosok yang sangat menyeramkan. Ya, mungkin karena kami selama ini selalu pergi bergerombol ketika mencari rumput. Hingga pada suatu sore, aku yang terlambat pulang sekolah terpaksa harus memotong rumput sendirian. Kawan-kawanku sudah berangkat duluan, dan aku tidak tahu di mana mereka memotong rumput. Maklumlah saat itu handphone belum ada, sehingga tidak bisa SMS atau telepon. Hari itu terlihat langit begitu mendung, tapi tetap saja aku berangkat untuk mencari rumput. Seperti biasa, setelah makan siang, aku bergegas mengambil arit dan segera berangkat. Setelah 1 jam jalan kaki, akhirnya aku tiba di pinggir kali kecil tersebut. Di sana kulihat rumput-rumput gajah lagi ranum-ranumnya. Aku segera memotong rumput itu. Namun tiba-tiba hujan turun dengan deras. Tapi hujan tersebut tidak menghentikan kegiatanku memotong rumput gajah tersebut. Tiba-tiba, dari kejauhan aku melihat seorang perempuan sedang berjalan ke arahku. Dia berjalan sambil menggendong barang. Tak jelas barang apa. Sejenak tidak ada perasaan aneh. Namun setelah perempuan itu semakin dekat, aku baru sadar mengapa dia jalan lewat kali kecil ini. Kenapa dia tidak menyusuri jalan kampung saja? Dan sungguh wajah perempuan ini asing bagiku. Ketika perempuan itu sudah menjauh dariku,
kira-kira 20 langkah. Aku baru ingat cerita tentang hantu si Siti. Jantungku langsung berdegup dengan kencang. Perasaan takut menyeruak. Ingin berlari, namun kaki terkunci. Keringat dingin pun keluar. Habislah surat pendek dari Al-Quran ku baca dalam hati. Aku ingin berteriak, namun mulut seolah terkunci. Tiba-tiba perempuan tadi menoleh ke arahku. Tatapannya dingin. Aku semakin ketakutan. Dalam hitungan menit, aku sudah tidak lagi melihat dunia. Semuanya serba gelap. Ya, karena aku saat itu langsung pingsan dan terjatuh. Aku baru sadar ketika aku mendengar jampi-jampi dari Pak Dirman, orang pintar di kampungku. Ketika aku membuka mata, kulihat orang sudah ramai di dekatku. Semuanya sepertinya cemas. Ibuku langsung memelukku. Hal itu membuatku aneh. "Ada apa ini, Bu?" tanyaku dengan suara lemah. "Tidak apa-apa, Pak Dirman sedang menyembuhkanmu, Nak. Katanya kamu kemasukan roh jahat," ujar ibu sambil membantuku duduk. Setelah yakin aku bisa bicara, maka aku mulai bercerita. Semua telinga warga dipasang baik-baik, seolah menonton film horor. Mereka nampak tegang ketika mendengar ceritaku. Hingga akhirnya aku menyudahi dan mereka masih antusias bertanya. Pak Dirman yang sedari tadi ada di sampingku berkata, "Kau sudah beberapa hari ini diikuti oleh hantu si Siti," ujar Pak Dirman. "Kenapa bisa, Pak?" Aku bertanya dengan nada kaget. "Mungkin kamu sebagai media bagi dirinya untuk menyampaikan sesuatu." "Apa maksud Bapak?" tanyaku penasaran. "Siti tidak mati karena makan tape ubi, melainkan mati dibunuh. Sehingga arwahnya gentayangan. Kita harus mengabarkan ini kepada orang kampungnya," terang Pak Dirman kepadaku. "Dari mana Bapak tahu?" "Dia bercerita melalui kamu saat kamu tadi tidak sadarkan diri," jawab Pak Dirman. Kami semua saling berpandangan. Rasa takut kembali menyeruak. Kini aku benar-benar percaya bahwa hantu si Siti bisa datang kemana saja. Namun dalam hati kecilku, kalau hantu Siti itu bukan mati karena keracunan tape ubi, tapi mati karena dibunuh, siapa pembunuhnya? Dan di mana lokasi Siti dibunuh? Untuk saat ini, hal ini menjadi cerita yang sangat misterius.